Saya pernah di titik memang hancur pernah. Saya pernah intim banget sama Tuhan. Artinya setiap kali melangkah minta petunjuk. Dan ada titik juga di mana saya fokus Tuhan itu mati. Ada. Ketika kita mengalami hal yang negatif, kita tidak berusaha untuk membalas. Memang itu susah. Ya kan, mengampuni itu susah. Mengasihi itu bukan melakukan mengasihi, bukan menyayangi orang yang menyayangi kita, tapi bagaimana menyayangi orang yang tidak menyayangi kita, itu namanya kasih. Ya kan? Bagaimana kita tetap baik sama orang yang jahat, itu namanya kasih. Nah, kalau kita baik sama orang baik itu firman banget. Ya, karena itu tadi kan menjaga apa yang kita dengar, menjaga apa yang kita lihat dan yang kita katakan. Pulang dari sini kayaknya buka hati. Saat teduh. Oke, selamat pagi semuanya. Dan pagi hari ini kita kembali dengan suasana yang cukup spiritnya agak berbeda karena guest speaker kali ini cukup berbeda. Perempuan hebat. Kali ini saya mencoba nyusun agenda dengan beliau, sudah menunggu dari pagi ke pagi. Kita langsung sambut guest speaker kali ini, Kak Cica. Iya. Oke. Halo, salam. Sebelum diobrolin hal-hal yang sangat-sangat menginspirasi, saya coba dulu tanya Kak Cica ini, apa rahasia awet muda? Hati yang gembira dan selalu bersyukur. Dan enjoy aja gitu. Tuh, jadi tadinya saya mau serius ngobrol, tapi karena disuruh enjoy, karena untuk kali ini saya agak sedikit insecure ya teman-teman. Umur saya jauh nih, lebih muda dari Kak Cica ini, tapi yang wawancarai juga cantik. Biarlah kadek lover yang menilai. Oke Kak, apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat Kak ya? Sehat. Abang apa kabar di rumah? Sehat juga, puji Tuhan. Anak-anak juga sehat semua. Pertama kali ngeliat kakak ini, saya coba cek and recheck dari beberapa media dan saya cukup tertarik untuk pengen tahu lebih dalam Kak Cica. Kak Cica ini seorang lawyer. Ada perbedaan dari pengacara-pengacara yang lain yang saya tahu beberapa case nggak diterima atau nggak ditangani. Tapi sebelum ke sana, saya mau apa ya namanya? Kok saya lebih fokus saya ke kecantikan ya? Oh, itu konsultasinya nanti. Oh, beda ya? Kecantikan. Beda. Iya, karena memang perempuan itu harus bagaimana sih gitu. Sebenarnya perempuan itu yang penting menjaga keindahan, menjaga wangi tubuh aja, menjaga kebersihan itu udah cukup sih. Nggak perlu perawatan yang lebih, itu nggak perlu. Iya. Ya, yang penting rajin cuci muka. Sebenarnya sederhana aja kan. Oke. Artinya ada nggak hal-hal yang lu kan perempuan nih, lu harusnya begini gitu. Kalau dari kacamata Kak Cica itu baik nggak kalau perempuan itu dituntut yang harus begini, sementara katakanlah lawan jenis kita yang laki-laki juga nggak prepare yang diharapkan seperti itu gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya perempuan itu nggak perlu dituntut, tapi kesadaran diri sendiri aja. Jadi kalau kita sebagai perempuan ya kita harus jaga diri, ya kan, jaga tubuh kita gitu kan. Nah, terhadap pasangan juga seperti itu. Ketika dia melihat misalnya istri atau suaminya sadar akan dirinya, menjaga tubuhnya, ya kan, menjaga kebersihan, itu pasti akan menularkan juga kepada pasangannya. Gitu. Jadi saling mempengaruhi. Tak perlu lah tuntut gitu. Iya, nggak perlu tuntut. Oke, itu dari fisiknya ya, dari ini. Tapi kalau kecantikan dari hati ini gimana? Kalau kecantikan dari hati itu seorang perempuan itu ya itu harus ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti otomatis kita juga menjadi orang yang
apa ya, baik, bisa memberi, bisa berbagi, bisa mengasihi, bisa mengampuni, dan itu perlu proses, perlu belajar, ya kan? Bagaimana kita meresponi sesuatu supaya segala halnya kita berpikirnya ada hikmahnya, ada positifnya. Nah, jadi kuncinya adalah membangun hubungan dengan Tuhan, atau kita harus ibadah. Itu yang paling penting sih. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan manusia? Pernah nggak di titik dimana kakak itu ngerasa Tuhan itu kayaknya nggak ada? Pernah nggak di titik dimana kakak itu ngerasa Tuhan itu kayaknya nggak ada? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Sampai sekarang sih nggak pernah. Karena satu-satunya yang saya andalkan dari dulu ya hanya Tuhan. Makanya saya nggak terlalu bergantung kepada manusia. Karena kan kalau manusia kan bisa saja mengecewakan. Wow. Gitu. Itu yang membuat saya tetap kuat, sekalipun misalnya nih dalam mencapai karir, atau misalnya dalam keluarga, atau dalam hubungan sosial ada hal-hal yang membuat kita rasanya nggak mungkin ya, rasanya nggak bisa ya dengan keterbatasan kita. Tapi selalu karena kita punya hubungan baik dengan Tuhan, selalu Tuhan itu mengingatkan bahwa kamu bisa, nggak ada sesuatu yang mustahil, kamu pasti bisa kerjakan. Pernah di titik dimana masalah Kak Cice itu memang masalah terberat gitu, pernah ngerasain? Pasti pernah. Tapi memang di situ memang apa langsung si optimis itu? Apa gimana pasti sih? sedih, pasti kecewa, pasti ada juga mengalami titik yang kayaknya saya udah nggak sanggup lagi, itu pasti pernah. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena yang pertama yang kita cari adalah pasti Tuhan kan. Kita berdoa, memang dalam keadaan sulit itu rasanya susah sekali untuk berdoa, tetapi ya kita ucapkan aja, mungkin dengan kata-kata ya Tuhan tolong saya, ya hanya beberapa kata saja itu sudah menolong kita untuk membuat kita lebih damai gitu. Tapi kalau kita carinya orang, ya kan, ketika kita dalam masalah kita cari orang dan orang itu tidak tepat, itu akan menambah masalah. Makanya sebenarnya ketika kita punya masalah di dalam rumah, diusahakan kita jangan keluar rumah. Ketika kita punya masalah di dalam rumah, diusahakan kita jangan keluar rumah. Karena kalau kita keluar rumah, kita pasti sudah punya pikiran yang bercabang-cabang. Lalu ketika kita ketemu dengan orang yang tidak tepat, bukannya menemukan solusi, malah kita menambah masalah kan. Atau kita kalau di luar rumah, kita mencari pelarian yang lain. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dalam rumah itu, kita berusaha untuk tenang, berpikir, kan, berdoa, merenungkan sesuatu. Pasti rasanya susah, sulit, nggak mungkin. Itu kan hal-hal yang agak apa ya, kita sulit, yang ya? santai, kita ngerasa kita masih dunia, apalagi nih kita yang sering kali mengandalkan logika nih. Artinya semua kita, gua kan pintar, harusnya kan begini gitu ya. Nah, ketika kita diperhadapkan satu masalah besar lah, masalah yang mungkin itu titik-titik paling redup lah di hidup kita. Artinya kalau aku ngikutin bahasa Kak Cica, ya ini memang seharusnya idealnya seperti itu ya. Ya, tapi untuk menimbulkan yang begini nih, kesadaran yang begini di hati kita, di pikiran lah dulu, secara hati nurani kita kan ini. Sometimes hati dan pikiran kita lebih kenceng pikiran nih. Ya, nah, itu pentingnya kita punya komunitas yang baik. Itu ya. Jadi ketika kita punya masalah, kan memang tadi seperti ini bilang kan, tidak semua orang bisa langsung punya hubungan dengan Tuhan kan. Bahkan ada orang yang malah justru menjauh, terus putus asa atau malah kecewa dengan Tuhan. Ada, tapi ketika kita punya komunitas yang tepat, ya kan, teman-teman yang tepat, orang-orang yang terbaik. Nah, ketika kita punya masalah, kita bicara dengan mereka, kita mendapat inputan yang baik, gitu. Nah, makanya penting komunitas itu yang tepat, orang yang tepat. Dengan siapa saja kita boleh berteman, tapi hanya orang-orang khusus yang bisa bergaul dengan kita. Dengan siapa saja kita boleh berteman, tapi hanya orang-orang khusus yang bisa bergaul dengan kita. Nah, ini menarik nih. Ada hal yang mungkin
di luar konteks ya. Iya. Artinya gini Kak, karena ini aku pikir perlu buat pribadi-pribadi yang katakanlah generasi muda yang kadang hidupnya habis nggak berfaedah gitu. Banyak hal terjadi Kak dalam, karena tadi berbicara komunitas dan jelas mungkin saya juga pernah ngalamin ya masalah persahabatan yang toksik bahasa sekarang ya. Sering kali karena ini udah teman lama nih, teman yang sudah tahu jeleknya kita, tapi ketika oke lah kita mungkin pernah menerima dampak yang baik, tapi kok kesini kok makin ngeselin gitu, terus setiap ketemu dia mood kita nggak enak, udah aura negatif nih. Itu ini kan banyak nih dilema, karena udah teman lama, udah lebih dari 5 tahun contoh, terus mau menghindar dikatain teman nggak setia kawan, mau tetap di situ kitanya nggak damai sejahtera, itu gimana tuh Kak? Menghindari pergaulan yang toksik tadi tuh. Ya, sebenarnya sih bukan hal yang susah sih. Kita tetap saja berteman, membangun komunikasi dengan teman kita itu, tetapi sebisa mungkin kita mengurangi pertemuan Intensitas. ya. Jadi kurangi saja, tapi tetap kita jangan blokir dia, tetap kita jadi teman baik gitu kan, tetap kalau dia mau bercerita kita dengarkan, tapi kita tidak perlu sering bertemu. Itu sih cara salah satunya. Kita manage sendiri ya. Ya, kita manage. Beranjak dari situ Kak, karena memang saya di KTP ini hadir memang untuk generasi milenial Kak. Karena dimana kita saat ini di era digital ini akan ada dampak-dampak positif, tapi kita nggak bisa menutup juga dampak negatifnya gitu. Jangankan di luar sana, sampai kalau di rumah saya sendiri, kita udah jarang sekali setahun pulang ke kampung, ketemu keluarga, itu masih main HP. Nah ini kan yang terjadi, dan itu bukan 1-2 rumah aja, aku pikir mayoritas demikian gitu. Generasi sekarang ini sudah beda dengan generasi yang mungkin kalau dibandingin 98 apalagi jauh banget ya. Yang dulu harus kritis, harus orasinya gimana, sekarang kan nggak diperlukan lagi demikian. Lebih ke digital, kerja juga startup yang lebih meningkat sekarang. Menyuarakan isi hatinya bisa lewat media. Kan gitu. Nah, saya rindu seorang Kak Cica itu yang saya tahu ya itu tadi ya. Mungkin saya melihat perjalanan di perihal sosial ya. Segitu pedulinya lah hati Kak Cica itu gitu. Untuk anak muda ini apa nih yang mau disampaikan untuk anak muda supaya tidak di era rebahan, boleh rebahan gitu, tapi lu harus ngapain sih biar gimana lu produktif gitu loh Kak? Yang paling penting adalah menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan. Itu harus selalu kita jaga, harus selalu kita kontrol. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan. Jadi kalau kita sudah melihat itu sesuatu yang tidak baik, tidak perlu diteruskan. Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik, tidak perlu diteruskan. Jadi jangan terpancing terhadap hal-hal yang bisa membuat respon kita menjadi negatif. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik, langsung aja kita nggak perlu lihat itu terlalu lama. Lalu kemudian untuk anak-anak muda, sibukkan hari-harinya dengan aktivitas yang positif, misalnya olahraga, organisasi, lalu belajar bersama mungkin ya, untuk membahas atau berdiskusi tentang suatu hal yang lagi viral sekarang, tapi terkait dengan pendidikan gitu ya. Nah, lalu upgrade diri, misalnya dengan ikut kursus, webinar gitu kan, atau pendidikan-pendidikan yang lain, sehingga waktunya tidak banyak kosong. Kita sih sebenarnya boleh santai, boleh juga nongkrong. Saya juga masih suka nongkrong. Tapi dengan siapa saya nongkrong? Tapi dengan siapa saya nongkrong? Jadi apa yang ditongkrongin gitu. Nah, iya benar. Tujuannya untuk apa? Kadang-kadang sih juga suka nongkrong dengan teman-teman, misalnya satu profesi, pekerjaan, atau bahkan yang tidak satu profesi pun. Tapi yang kita bincangkan adalah sesuatu hal yang membangun, ya kan? Nah, tapi kalau sudah suka ngomongin orang, kan, terus hal-hal yang negatif, ya kita sebenarnya tidak perlu juga langsung frontal ya, langsung pergi gitu kan, gue nggak suka gitu kan. Kita tetap nice juga, tapi next kita udah tahu, wah
kayaknya perkumpulan yang ini kita akan kurangi intensitas pertemuannya, seperti itu. Harus sejeli itu kita ya melihat apa yang Benar. Jadi generasi muda sekarang juga harus pintar, harus cerdas memilih komunitas yang tepat, ya kan? Karena dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita misalnya bergaul dengan anak-anak muda yang dia punya jiwa misalnya wirausaha, setiap hari kita dengar bagaimana mereka mungkin jualan ini, jualan itu, gitu kan? Terus menemukan satu karya yang untuk bisa dijual mungkin secara online atau bagaimana ya dengan teknologi. Lama-lama kita bisa jadi pengusaha juga. Atau misalnya ada anak-anak muda yang bergaul dengan orang yang lebih dewasa, terus misalnya dengan bapak-bapak yang pengacara gitu kan, ibu-ibu pengacara, lama-lama nanti dia bisa tadinya mau jadi apa misalnya gitu kan, karena sering bergaul dengan pengacara pengennya jadi pengacara. Ada sign ya. Ya, jadi bisa saja dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa menjadi atau terpengaruh juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi harus pintar memilih teman untuk bergaul, Lingkungan kita ya. lingkungan. Nice. Keren sih. Dan panjang perjalanan ibu cantik ini, mama muda ini, ya luar biasa banget ya. Belum pernah merasa Tuhan itu nggak ada ya. Itu sebenarnya kuncinya sih. Jadi sekalipun kita jatuh itu tidak sampai tergeletak gitu. Kita semua pasti punya masalah kan? Iya benar. Tapi sekalipun itu masalahnya sebesar apapun, ketika kita ingat Tuhan, pasti kita bisa melewati itu. Itu sebenarnya kuncinya, nggak ada kunci yang lain. Kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oke teman-teman Kartika Lovers, ini apa ya, bukan bincang-bincang yang hanya menginspirasi tapi mencerahkan juga. Mendekatkan kita sama pemilik kehidupan. Karena pengalaman pribadi kan. Iya. Tapi emang benar gitu, sekalipun sesulit apapun masalah itu, memang tetap berserah kepada Tuhan. Betul. Terus kemudian kan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak melakukan dosa kan? Oke, Ya, setuju. benar kan? Pasti juga kita ada melakukan kesalahan-kesalahan kan? Yep. Jadi saya pun kan tidak sempurna. Saya juga pasti ada melakukan hal-hal kesalahan kan? Tetapi kita jadi cepat ingat gitu loh. Ketika kita melakukan kesalahan itu kita diingatkan, hey, ini nggak benar ya gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir kan kita melakukan ini untuk kebaikan, tapi jika kebaikan itu tidak benar itu akan sia-sia. Tetapi apabila kita melakukan kebenaran itu udah pasti baik. Jadi yang paling kita penting adalah nomor satu adalah apa yang kita lakukan itu benar. Kebenaran Udah pasti baik. Udah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Kadang-kadang ada orang bilang kan, ini kan bohong kecil dan ini bohong untuk kebaikan. Yang namanya bohong kan belum Tetap tentu nggak baik. Ya nggak baik gitu. Ya, nggak ada Sekalipun bohong itu kebaikan. kebaikan. Iya benar. Terima kasih Ibu pengacara sudah mengingatkan hal-hal yang, karena memang begini Kak, apa ya, ini mungkin karena di generasi kami ini yang sudah dipenuhi dengan hal-hal yang lebih kecerdasan ya. Jadi sekarang ini lebih IQ-nya itu kayak lebih ditonjolin nih, lupa spiritual kita ini gitu, kayak melempem gitu. Ya udah deh, gue juga memang kerja, gue ngelakuin yang positif kok. Ini yang banyak. Kadang kalau boleh cerita di sini, ya saya bahkan dari SMA itu udah pelayan. Tapi ketika gue dipercayakan Tuhan pekerjaan, lah kok gue jadi nggak melayani? Ah gitu. Itu pernah, ini cerita pribadi lah, artinya segitu abainya kita kadang, padahal Tuhan kan ketika percayakan sesuatu ke kita yang cukup mungkin lebih baik dari teman yang lain, kok kita malah ini gitu loh. Itu yang terjadi Kak, dan saya pernah di titik memang hancur pernah. Dan itu tadi, itu misalnya pengalaman pribadi Kak. Saya pernah intim banget sama Tuhan, artinya setiap kali melangkah minta petunjuk. Dan ada titik juga di mana saya, aku
fuck, Tuhan itu nothing, nggak ada. Jadi itu, dan untuk memunculkan keintimatanku itu yang dulu ada itu susah kan. Sekarang gini, terkadang orang berpikir melayani itu hanya di tempat ibadah atau melayani itu hanya kegiatan-kegiatan yang rohani. Sebenarnya setiap kegiatan kita itu rohani. Jadi misalnya sebagai wartawan itu melayani, sebagai pengacara itu melayani, sebagai guru itu melayani, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga itu melayani. Ketika kita melakukan segala sesuatunya sepenuh hati, semaksimal mungkin, bukan menyenangkan hati atasan, bukan menyenangkan hati pasangan, tapi menyenangkan hati Tuhan, itu melayani. Jadi pelayanan kita itu bukan di tempat ibadah. Sebenarnya pelayanan yang sebenarnya adalah ya pekerjaan kita, profesi kita, rumah tangga kita, kegiatan kita dan aktivitas kita itu pelayanan kita. Gitu. Ibu pengacara atau pendeta sih? Kan melayani. Oke, siap. Jadi saya sedikit tercengang ya. Sebenarnya ibu-ibu muda itu apa ya? Buat saya penggemar ibu-ibu Muda yang luar biasa. Kalau saya, panutan saya itu kakak saya itu luar biasa. Artinya udah punya anak, udah kerja, tapi tetap hormat sama suami. Itu apa ya kak? Artinya saya belum di titik itu gitu. Tapi saya mengagumi mereka dan ada kerinduan ingin seperti mereka. Nah, dan ada juga ya masih di keluarga juga. Ketika dia udah bisa A, B, C segala macamnya itu sukses, anak-anaknya juga pintar-pintar, bisa ada titik di mana dia kayak suami gua anggap mati lah situ, nggak ada faedahnya sama keluarga ini gitu loh. Itu kayak terjadi tuh. Itu pandangan dari seorang Kak Cica yang sudah dalam pelayanan seperti ini gimana? sebenarnya prinsipnya adalah takut akan Tuhan ya, bukan takut sama suami, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi walaupun misalnya pasangan kita mengecewakan kita, tapi kita tetap melakukan yang terbaik, karena kan kita bukan melakukan untuk manusia, untuk Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita mengalami hal yang negatif, kita tidak berusaha untuk membalas. Memang itu susah, ya kan? Mengampuni itu susah. Mengasihi itu bukan melakukan, mengasihi bukan menyayangi orang yang menyayangi kita, tapi bagaimana menyayangi orang yang tidak menyayangi kita, itu namanya kasih, ya kan? Bagaimana kita tetap baik sama orang yang jahat, itu namanya kasih. Nah, kalau kita baik sama orang baik itu firman banget. Ya karena itu tadi kan menjaga apa yang kita dengar, menjaga apa yang kita lihat dan yang kita katakan. Pulang dari sini kayaknya buka hati. saat teduh. Oke, thank you Kak. Dan ini kayaknya lebih banyak di sini, boleh ya? Boleh. Karena kan kita ngobrol santai. Siap. Di era sekarang ini agak miris ya Kak. Iya. Mengingat generasi, nggak usah generasi apa ya, di lingkungan-lingkungan yang pernah saya dapati pun, yang saya ada besar di situ, banyak yang seperti kakak bilang ini, tapi nggak juga yang melenceng mungkin gitu. Ini kan, dan bahkan nih Kak, apalagi di pelayanan ya, dan saya sepakat dengan apa kata kakak tadi, bahwasanya pelayanan itu nggak harus di gereja. Iya. Namun yang di gereja ini menganggap yang keluar dari pelayanan gereja ini udah murtad gitu. Dan saya orang yang paling kritis di hal itu. Gitu. Dan nggak satu dua orang pelayan mencibir aku, silahkan gitu sih. Aku tipenya begitu. Karena pada dasarnya itu aku sepakat dengan yang statement kakak tadi. Tapi kan aku nggak punya apa ya, belum punya power apa sih namanya, dampak untuk teman-temanku yang tadi nih, yang masih pemikirannya di situ-situ. Ini kan perlu disadar, karena aku yakin bukan cuma mereka yang demikian gitu. Gimana ya? Bagaimana caranya kita supaya, mungkin tujuan saya di sini Kak, bagaimana supaya ada cica-cica selanjutnya gitu loh Pak.
Sebenarnya sih orang boleh berpendapat apa saja ya. Ya. Pandangan itu kan ada yang mempengaruhi. Misalnya latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, lingkungan, itulah yang mempengaruhi cara orang berpendapat beda-beda. Tapi bagaimana menghadapi orang yang punya pendapat yang berbeda itu bukan dengan perdebatan, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan dengan keteladanan. Jadi keteladanan itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatan. Itu memang proses ya. Kadang-kadang kita mau instan. Instannya artinya ketika kita menurut kita nih orang harus dikasih tahu nih yang benar gitu. Kita maunya langsung dia berubah ya kan seketika ketika kita berbicara dengan dia. Kita maunya instan. Padahal merubah hati seseorang, pandangan seseorang, pemikiran seseorang itu perlu proses, perlu waktu. Jadi kalau kita mau orang berubah, kita harus lebih dulu berubah. Kita harus lebih dulu belajar bagaimana kita bisa menjadi teladan. Nah, ketika kita menjadi teladan, sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak kata-kata sih. Orang akan melihat buktinya sendiri. Sehingga yang tadinya pandangannya negatif, jadi positif. Oh, sebenarnya dia seperti ini. Orangnya begini, maksudnya begini. Ternyata dia hatinya tulus ya. Ternyata dia melayani dengan sungguh-sungguh ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membela diri kita ya, kalau kita benar. Gitu. Itu nanti proses oleh waktu sih. Memang terkadang seperti itu nggak mudah karena perlu proses kan. Harus terbentur ya. Iya. Kitanya pun belajar juga dalam menghadapi itu. Tapi disitulah teruji kemurnian kan. Disitulah teruji kemurnian kan. Wah ini.